Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa meski ia seorang rasul, meminta izin untuk belajar dari Khidir alaihi salam. Bolehkah aku mengikutimu, agar engkau mengajarkan kepadaku sebagian petunjuk yang telah diajarkan kepadamu? Surah Al-Kahfi 66. Namun Khidir memberi syarat, engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Jangan bertanya, sampai aku sendiri yang menjelaskannya. Surah Al-Kahfi 70. Keduanya berangkat menuju 3 peristiwa yang akan menguji kesabaran, adab dan hikmah yang melampaui logika. Peristiwa pertama, mereka tiba di tepi sungai dan menaiki sebuah perahu. Para pemilik kapal yang mengenali Khidir membiarkan mereka naik tanpa bayaran. Namun di tengah pelayaran, Musa melihat Khidir mengambil kapak dan melubangi papan kapal. Dengan terkejut, Musa berkata, "Apakah engkau melubangi perahu ini agar para penumpangnya tenggelam? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang berat." Surah Al-Kahfi 70. Khidir menjawab, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku?" Musa menjawab penuh penyesalan dan meminta maaf. Setelah turun dari kapal, mereka berjalan dan melihat anak-anak sedang bermain. Khidir mendekati salah satu dari mereka dan membunuhnya. Musa pun berkata, "Apakah engkau membunuh jiwa yang suci, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, ini adalah perbuatan yang mungkar." Surah Al-Kahfi 74. Khidir kembali mengingatkan, dan Musa menjawab, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan izinkan aku menyertaimu. Sungguh, aku telah cukup diberi maaf olehmu." Selanjutnya, mereka pun masuk ke desa yang penduduknya kasar. Tidak ada satupun yang menyambut mereka atau menawarkan air. Tapi Khidir memperbaiki sebuah tembok yang nyaris roboh. Musa berkata, "Kenapa tidak minta upah? Padahal mereka pelit dan tidak ramah." Khidir pun menjawab, "Inilah akhir perjalanan kita." Lalu Khidir menjelaskan semuanya. Perahu itu milik orang miskin. Di depan ada raja zolim yang merampas semua perahu bagus. Aku buat sedikit cacat agar tak diambil. Nanti mereka bisa perbaiki sendiri. Anak yang kubunuh itu, kelak akan membuat kedua orang tuanya yang beriman ke dalam kekufuran. Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lebih baik. Tembok itu milik 2 anak yatim. Di bawahnya ada harta warisan ayah mereka. Kalau tembok roboh, warga desa akan mengambilnya. Allah ingin harta itu tetap aman sampai mereka dewasa. Lalu Khidir menutup, "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semuanya perintah dari Allah. Inilah hal-hal yang tidak bisa kau sabari, wahai Musa." Berdasarkan kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah kisah 2 insan mulia, Musa dan Khidir alaihi salam, yang mewakili 2 jalan ilmu dan 2 lapisan realitas. Di balik kisah ini, terungkap tabir alam yang tak terlihat, dimensi yang mungkin belum bisa dijangkau oleh akal dan sains hari ini. Lalu Khidir menutup, "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semuanya perintah dari Allah. Inilah hal-hal yang tidak bisa kau sabari, wahai Musa." Berdasarkan kisah dalam surah Al-Kahfi ayat 60-82, para ulama menjelaskan bahwa ini adalah kisah 2 insan mulia, Musa dan Khidir alaihi salam, yang mewakili 2 jalan ilmu dan 2 lapisan realitas. Di balik kisah ini, terungkap tabir alam yang tak terlihat, dimensi yang mungkin belum bisa dijangkau oleh akal dan sains hari ini.